Assalamualaikum, hai semuanya. Di Indonesia banyak sekali cerita-cerita mengenai hantu. Masing-masing daerah pun memiliki urban legendnya tersendiri mengenai sosok hantu itu. Seperti kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo, dan masih banyak lagi. Cerita yang berkembang di masing-masing daerah itu dikarenakan orang-orang yang memiliki pengalaman mistis dengan makhluk-makhluk gaib. Mereka bercerita telah bertemu atau diganggu atau bahkan memelihara makhluk gaib untuk tujuan tertentu. Di Pulau Kalimantan terdapat cerita mistis yang beredar di masyarakat. Mereka percaya adanya sosok hantu yang sering mengganggu mereka. Sosok ini paling menyukai ibu yang baru melahirkan. Mengapa dia sangat menyukai ibu yang baru melahirkan? Dan bagaimanakah asal-usul serta rupa dari sosok hantu menyeramkan itu? Langsung aja kita simak videonya. Asal-usul kuyang. Pernahkah Anda mendengar tentang hantu kuyang? Dalam mitosnya, kuyang merupakan hantu berwujud wanita yang bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang dengan organ tubuh seperti jantung, hati, usus, dan ginjal yang menggantung di bawah kepalanya. Kuyang ini hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Masyarakat Kalimantan meyakini bahwa asal-usul kuyang bermula dari seseorang yang menganut ilmu hitam untuk keabadian atau ilmu awet muda dan pesugihan. Selain dikabarkan jelmaan dari perempuan yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam, kuyang juga diyakini sebagian orang adalah jelmaan dari kegiatan pesugihan seperti babi ngepet ataupun tuyul dan kisah pesugihan lainnya. Konon, kuyang hanya berkeliaran dengan wujudnya yang mengerikan pada malam hari. Saat siang hari, kuyang berupa manusia biasa yang bisa berbaur dengan lingkungan manusia lainnya. Dalam pencarian mangsanya, kuyang mengincar seorang ibu yang baru melahirkan. Kuyang merupakan hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu yang baru melahirkan, bahkan darah bayi baru dilahirkan pun kuyang hisap juga. Selain bisa berwujud sebagai manusia, dalam mengelabui mangsanya, kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Hampir mirip seperti vampir, kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah, dan kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Menurut ceritanya, saat siang hari ia akan menutupi sebagian badannya agar tidak terkena sengatan matahari. Jenis kuyang. Menurut kepercayaan di daerah Kalimantan, kuyang ini ada macam-macam. Ada kuyang hutan, kuyang yang bisa dipelihara untuk dijadikan suruhan mencelakakan orang, atau kuyang karena mempergunakan ilmu tertentu atau minyak tertentu. Dan ada juga pria yang menjadi kuyang, maka ia menjadi kuyang soya atau kuyang yang suka memakan binatang dan membinasakannya. Ciri-ciri orang pemilik ilmu kuyang. Yang pertama, pada bagian lehernya terdapat tanda berwarna merah atau hitam melingkar bekas kepala yang lepas. Ketika saat menjadi manusia kembali, biasanya mereka akan menggunakan selendang atau kain untuk menutupi tanda di lehernya. Yang kedua, sifat alamiah kuyang ialah sangat suka dengan darah bayi. Sehingga saat mendekati bayi, orang si pemilik ilmu kuyang akan bertingkah aneh dan biasanya akan membuat bayi menjadi menangis ketakutan. Ketiga, orang yang memiliki ilmu kuyang akan menghindar ketika ada paku yang dibakar. Kuyang juga takut dengan bulu landak dan sapu lidi atau jarum yang ditancapkan. Selain itu, ada pula yang mengatakan kuyang takut pada bawang putih dan bawang merah tunggal atau jantan. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, dan rumput jariangau. Yang keempat, orang yang memiliki ilmu kuyang akan merasa gelisah dan merasa panas ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran karena orang tersebut telah bersekutu dengan iblis. Cara menghindari gangguan kuyang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangkal gangguan kuyang.
seperti membakar tumbuhan tertentu yang dapat menimbulkan bau. Kata orang tua dulu, cara menangkalnya dengan membakar kulit bawang merah. Kuyang tidak akan kuat dengan aroma itu dan tidak akan berani mendekat. Lalu, orang-orang sering meletakkan benda-benda seperti cermin, sisir, pisau kecil atau gunting di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Mereka juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi. Bayi pun akan dibedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Dipercaya kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap, dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dahulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Kuyang dipercaya memiliki minyak sakti yang disebut minyak kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang. Ada juga yang menyebutnya dengan minyak sumbulik atau minyak kuyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian kuyang. Dan menurut mitosnya, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Selain di Kalimantan, kuyang adalah hal buruk yang juga terjadi di daerah lain, seperti leak di Bali dan popo di Sulawesi. Sosok yang kerap digambarkan berupa kepala terbang dengan isi perut terburai menggantung di leher tanpa badan, sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat di Kalimantan. Kebenaran dari cerita ini berdasarkan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah diganggu oleh sosok kuyang itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah sosok ini fakta atau hanyalah mitos saja? Tulis pendapat kalian di bawah ya. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.